Terus untuk biasanya ada yang tanya sih, Mbak itu jarum dari mana? Udah tak beliin Mbak. Dan itu rata-rata kalau misalnya mereka yang suka sama attire ya, itu tuh dibalikin, ada yang dibalikin dibungkus itu, kalau nggak ditempelin di apa gitu ya, kertas ya. Kayak gitu itu tuh kayak sudah menjadi fasilitasku yang kita berikan dan itu hak klien. Jadi seberapa banyak jarum yang Anda terimalah. Ya, pakai untuk kelanjutan kedepannya lagi. Ya, itu bermanfaat kalau misal biasa dipakai, itu kan bermanfaat buat klien. Ya itu kenang-kenangan dari aku kita. Besok jarumnya tak kasih nama ya. Dikasih water custom. Terus kalau untuk kewajibannya itu apa ya? Sebagai klien kewajibannya itu apa ya? Jadi kayak misal dia tuh wajibnya, oh iya Mbak, maksudnya Mbak aku mau kayak gini, wajib ini kayak gini. Enggak sih, kalau dari aku kewajibannya itu mbaknya hanya manut. Model-model sama aja. Karena memang itu wajib. Kalau mbaknya boleh request. Mbaknya dapat jarum. Tapi kalau kewajibannya udah mbaknya manut aja gitu. Nggak mungkin Mbak, maksudnya kayak gini loh. Aku sering dapet klien itu tuh dia kayak minta request gini, tapi kan di situ aku melihat dengan bentuk ya, maksudnya maaf dari muka ya, face kayak gitu tuh aku kayak bayangin nggak sih kalau misal dia pakai jilbab kayak gini dan misal jilbab itu kayak model apa sih namanya ini, pasmina terus kayak bahannya tuh apa sih, bahan apa gitu. Nah kayak gitu kan kita tuh juga nggak mudah, maksudnya kayak aku ya misal mendapat klien dia yang nggak include attire ya, nggak include attire dan dia nyewa di lain. Nah misal dia nyewa di lain, jilbabnya kan otomatis yang disediakan saja, bener kan? Nah itu misal ya kayak jilbabnya licin ya, itu aku tuh kayak kesulitan bukan kesulitan sih, kayak nggak mudah aja melakukan bentuk. Terus nanti misal kayak biasanya kan aku tuh kayak tipe orang sih kayak meminimalisir jarum ya, karena kayak itu tuh kayak resiko banget aku nyeblos ya, aku ngomong itu bagus banget. Biasanya kan gini loh, ada kebanyakan klien tak tanya sih, Mbak wajib pakai ninja nggak sih, Mbak wajib pakai ini nggak sih, sebenarnya kalau aku sendiri kalau tim hijab lainnya nggak tahu sih, kalau aku sendiri loh ya, ini aku selalu bilang Mbak nyamannya gimana, karena aku selalu memikirkan kenyamanan klien. Lagian gini, misal si klien ini tak pakein kayak gini tapi kliennya nggak nyaman, kan otomatis dia nanti mood untuk dia foto, ketemu tamu dan dia bakal ribet benerin. Kayak dia tuh kayak aduh pusing, kayak gitu. Jadi kalau misal ya maaf ya, jadi apa ya, kalau misal klien tuh pakai daleman jilbab, terus aku jarang sekali ya kayak kita pakein kayak sebal itu, apa sih sebal ya, ini loh yang cepol. Buat kayak cepol itu tuh aku kayak jarang ya sih bahasanya, aku bingung Ya maaf, kita yang udah gak pakai soalnya. Itu tuh kayak aku nggak makein karena kayak gitu tuh berat kan, lebih ke mbaknya berat, riskan juga, terus nanti bakal mundur soalnya. Terus habis itu kan pokoknya aku selalu menanyakan ke nyamanan si klien, karena kalau make up dia kan pasti Mbak ini bulu matanya nusuk nggak kayak gitu. Nah itu kan kayak semacam nyamannya si klien kan. Nah kalau aku sebagai tim hijab itu juga sama dengan kayak gitu, maksudnya Mbak ini nyaman nggak di gini, ini nyaman Mbak segini kan nyaman nggak kayak gitu. Nah ada sih klien yang bisa Mbak aku nggak mau pakai daleman ini, kayak maksudnya apa sih sekarang tuh kayak nikah sama topi ya, kayak perbedaannya dua itu kan. Nah terus nanti aku bilang Mbak kalau misal topi itu tuh nanti mbaknya bisa aja pakai, cuma dia agak lebih ngembang, karena kalau topi kan dia kayak apa sih itu Nemplek. Dia tuh kayak ada space di sini loh. Jadi kayak dia tuh gini kayak nggak buka, iya bener. Tapi yang mana dulu ya kan? Nah kayak gitu. Target nggak mungkin melihat kan? Terus kayak gitu. Nah itu kan kayak menjadi kewajibanku memberi kenyamanan si klien kan, itu tuh, dan kewajiban klien juga
menerima senyaman mungkin dengan kita kan, nah kayak gitu. Nah terus nanti misal ya ada kayak mbak ini tuh aku tuh kayak gini, mohon maaf ya, kepala tuh juga nggak sama ya. Nah aku tuh selalu Terkendalanya biasanya di kepala terus sama dia kayak gini Paham. aku selalu bilang sama mbaknya, mbak munyahnya hanya sebelah ya. Iya mbak, kok tahu? Karena di kaca kita lurus kayak gini walaupun udah di make up, tapi aku tetap tahu karena yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu beda, pasti itu pasti. Nah maka dari itu aku selalu menanyakan ke mbaknya dan aku selalu memberikan kayak rekomendasi ya, nggak sih kayak rekomendasi, mbak ini bagusnya kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi bisa saja kalau mbaknya mau pakai kayak gini tapi hasilnya nanti kayak gini, nah itu kembali ke jenengan lagi. Jadi jenengan mau yang gimana kayak gitu. Terus nanti pasti mbaknya dia, ya udah deh mbak pantas. Pasti cinta banget kalau ya, cinta banget. Iya. Kayak Ini gitu tetap MUA dan hijab atau hijab dulu itu pasti kayak punya mengarahkan dan seperti apa. kayak dia tuh sudah punya pandangan, kayak dia tuh kayak sudah punya apa ya sih, mindset apa sih namanya, kayak dia tuh kayak sudah punya nanti kayak gini mbak, nanti kayak gini. Kita kan sudah orang kan beda-beda ya, seperti apa baiknya kayak apa kayak gitu. Dan karena kalau misal kayak kita salah penempatan itu juga lagu dilihatnya kayak yang itu loh ya. Enggak sih, sebenarnya aku sama dia itu selalu dia sih nek pakai ini kayak gini bagus sih padu ya. Dia tipe-tipeannya padu ya kan, ini kan sudah menyangkut keduanya. Nah dia selalu ngasih kayak gini, misal ini dia sih, terus aku bilangnya dengan santai, emang api orang lagu. Terus dia mikir, oh juga ya. Kadang aku tuh sering kayak misal, ya iki nek misal nggak iki api era, besok. Kayak gitu. Jadi dia tuh satu kata tapi bermakna. Tapi sakit kan. Iya, jadi kalau misal, ya mending nggak iki gini. Kok kayak anu ya? Mungkin loh jadi. Soalnya gini loh, kayak misal ya, kayak aku tuh kayak makein terlalu rempong kayak gitu tuh nanti kan di hasil fotonya juga kayak kayak sih rempong kayak sih, terus nanti kayak gemerlap gitu loh. Gemerlap kayak gitu. Mana aku image Enggak sih, enggak, tapi kalau misal sekarang kan kalau teman-teman lihat feed IG ku itu kan rata-rata kan pakai Mika sama Darman Tila. Itu yang selalu aku fasilitasi itu. Jadi untuk innernya itu aku udah pakai Tila, nggak pakai gitu. Karena emang lebih aman Tila sih, dan mungkin kan kalau misal untuk orang-orang awam kalau pakai Tila emang nanti nggak melosot ya, nggak apa ya. Nah, itu tanggung jawabnya dia. Pokoknya intinya aku nyediain ini sama ini gitu. Dan kalau misal pakai Mika itu kan sebenarnya lebih rapi dan lebih slim kan daripada pakai topi. Terus kan topi kan, apalagi sekarang cari dalaman topi itu kan susah banget warna putih. Sedangkan kan yang rata-rata kalau misal jilbab kayak gitu kan akad kan kayak gitu itu. Jadi makanya kalau misal aku nyediain ini ya bagaimana dia pakainya kayak gitu loh. Tinggal ini aja sih. Cuma yang jelas itu kalau misal klien cuma, mbak aku mana jilbabnya yang penting rapi, karena kan rata-rata jilbab sekarang juga cuma gitu-gitu aja kan. Dan aku juga, kita udah jarang banget pakai headpiece ya karena di fitnya dia itu kebanyakan jilbabnya hampir sama kan. Maksudnya tuh kayak model entah dia orangnya kurus, entah dia orangnya gemuk, tapi pasti hasil akhirnya tuh kayak sama gitu loh. Maksudnya kayak nggak beda-beda. Ini kan kayak gitu kan biasanya orang beda-beda yang makainya. Terus kalau aku di fitnya dia itu pasti kebanyakan sama. Coba ini dia. aku rasa mati. Enggak memakai. Saya yang penting upload selesai gitu ya. Sampai udah kan. Ya gitu sih. Cuma maksudnya aku tuh rempong, dia juga rempong. Sebenarnya itu kita tuh karakternya sama, mungkin karena betul November ya. Kayak gitu. Jadi dan kita tuh sama-sama keras kepala, yakin itu tuh sesungguhnya keras kepala banget. Cuma bedanya kalau aku tuh kalau mau marahin dia nggak bisa, cuma kalau dia marahin aku ngomong banget. Jahat banget. Kayak gitu. Jadi makanya kalau misal ya kesulitan kita berdua adalah ketika kita sama-sama lagi nggak mood. Itu karena kita akan saling melampiaskan satu sama lain gitu. Cuma kalau lagi mood, wah kayak Mas Sutri banget. Pokoknya cinta sejati banget. Kayak aku ya, Gitu jadi sih. kayak gitu sih untuk klien misal ya itu sih pesanku. Nanti ya Sesuai komen di pesan-pesan. aduh mana sih bisa perjalanan pulang loh.
hati-hati perjalanan pulang. Oke, jadi kita udah banyak diberikan wawasan tentang hak dan kewajiban MUA, hak dan kewajiban klien, hak dan kewajiban hairdo atau hijab stylist ya. Jadi teman-teman insya Allah sudah memahami dari apa yang sudah diberikan informasi dari mereka berdua. Mudah-mudahan PPKN ya ini. Betul. Banyak moral dan pelajaran. Untuk ada matematika ya? Ada, itu matematika harus menghitung bagaimana cara memberikan price list yang benar. Iya itu dia. Kemarin aku padu sama dia. Gara-gara menentukan price list itu. Karena emang susah banget. Pusing kepala princess gitu ya. Oke, untuk dari Mbak Tati sendiri sama Mbak Novita ada pesan-pesan untuk penonton? Pokoknya pesannya untuk pesannya untuk yang nonton jangan di skip ya, harus dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Pokoknya jangan ada yang ketinggalan detik demi detiknya. Karena ini untuk podcast kali ini nggak ada yang disensor, jadi memang semuanya lurus saja semua, tanpa editing. Jangan skip aja Tanpa editing. Jadi teman-teman memang ya seperti ini podcast kita ya seperti ini. Jadi kali ini benar-benar spesial banget. Materi aku nggak sih teman-teman, untuk pesannya kita itu ini nungguin ya. Nggak sih, kita itu bekerja di bidang jasa ya kan, jadi kalau bisa ya mohon gimana ya pengertiannya untuk juga menghargai kita sebagai pekerja jasa, karena kita juga memberikan jasa itu yang terbaik dan kita memberikan jasa semaksimal mungkin kita yang kita bisa karena dimanapun orang itu pasti membutuhkan jasa gitu. Jadi untuk kita yang bekerja sebagai jasa, kita minta untuk ya Allah mau diskusi saya ya untuk itu mengerti lah Untuk mengerti dan memahami. Untuk mengerti dan memahami kita sebagai pekerja jasa. Oke, terima kasih dari aku Novita Eka dan pesannya aku melanjutkan dijelaskan. Mbak Takia untuk pesan-pesan penonton. Pesan-pesan untuk yang nonton video ini apa ya? Aku bingung ya. Soalnya udah tak sampaikan. Jadi nggak bisa. Jangan lupa order make up di aku aja. Jangan di dia. Enggak. Buat teman-teman yang mau booking make up atau acara apapun lah, vendor apapun ke vendor jasa, yaitu tadi yang seperti dikatakan Novita, hargailah pada para pengusaha jasa, karena emang jasa itu kan ibaratnya sebuah kerjaan yang tidak bisa dihitung ya, tidak bisa dihitung, ditimbangkan, kata-kata nggak bisa kayak gitu. Nah kadang tuh aku tuh kayak ngerasa, pernah nggak sih kamu kayak ngerasa insecure gitu karena tatapan beberapa orang? Ada. Nah kayak gitu kan. Nah itu tuh masih sering banget terjadi, kayak misal orang kayak nyepelein gitu. Aku kayak ngerasa gini, ada orang yang menganggap presalisku kemahalan, ada orang yang menganggap presalisku kemurahan. Nah itu gimana caranya aku membedain? Itu tuh biasanya kalau misal yang kemahalan itu orang nanyanya, Mbak nggak boleh kurang ya, kayak gitu. Tapi kalau misal kayak kemurahan itu tuh kayak mereka nanyanya, Mbak itu harga segitu pakai produk apa? Itu tuh masih sering banget ditanya, sampai di press list tuh tak cantumin produk yang aku pakai apa, sampai aku mulai make up kapan itu tak cantumin, karena maksudnya emang kayak aku tuh kayak pengen ya itu tadi meminimalisirkan pertanyaan gitu loh, jadi emang tak cantumin semua. Nah kadang kayak gitu aja tuh kayak aku merasa nentuin harga kenapa susah banget sih, kenapa masih mendapatkan sorotan yang kayak gitu. Kayak kemarin pernah ada yang nanya juga, dia bilangnya, udah Mbak budgetku segini, aku nggak mau ada yang dikurangin, pokoknya kamu harus memberikan yang terbaik, tapi budgetku cuma segini, udah nggak usah ini lagi. Padahal aku tuh nggak menentukan harga segitu gitu loh. Jadi kayak ngerasa, ya Allah, kok aku sampai ngerasa kayak direndahin banget gitu loh. Kok uang sih? Iya, duit, kenapa duit gitu loh, kenapa nggak yang kayak dia mengapresiasi aku mulai kapan, kayak gitu loh. Ya intinya kayak gitu sih. Ya sebenarnya cara berkomunikasi yang baik sih sebenarnya yang memang diperlukan untuk kita ya, biar sama-sama saling enak. Sebenarnya bukan masalah duitnya ya Mbak, tapi masalah lebih saling menghargai. Cara komunikasi gimana, terus ya paling nggak walaupun kita penjual jasa, ibaratnya kita sebagai jasa, ngechat kita pun juga paling nggak ya pakai salam lah. Ada unggah-ungguhnya.
sama aja kita mau masuk rumah orang ya kita ketok pintu dulu ya kan, nggak mungkin tiba-tiba woi gitu kan, nggak mungkin gitu. Dan itu sering terjadi gitu, ada yang chat nanya PL tapi terus udah kayak gitu min PL misalnya kayak gitu kan, kita juga nggak tahu PL-nya mau PL apa, itu kan juga. Bahkan kemarin juga ada yang WA aku pakai tanda seru gitu, kayaknya WA Mak Diana juga ya, di sharing group itu tuh kayak cuma boleh minta PL tapi itu tanda seru gitu loh. Bukan Ya mungkin mungkin itu kepencet enggak, tapi dia ada ini, jadi tiap selesai ngomong dia pakainya tanda seru gitu loh. Kayak gitu, dan itu tuh kayak ada yang sampai tanda serunya 3 kayak gitu loh. Aku mikirnya apa emang dia cara berkomunikasinya seperti itu, cuma kalau misal untuk ukuran normalnya kan itu kayak bentakan ya, tetap ya. Kalau aku sendiri yang baca, ini kenapa sih orang kayak gitu loh. Ya entah emang aku yang terlalu sensitif atau gimana, cuma maksudnya normalnya ngechat kan nggak kayak gitu, di bahasa Indonesia juga nggak diajarin kayak gitu dulu kan, kayak gitu. Intinya ya udah, kalau misal mau nanya press list tuh nanya yang sewajarnya dan selengkapnya, kayak kalau bisa itu untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen fast respon, itu tuh caranya adalah isi format. Karena aku pernah ngirim format juga, mereka yang kayak jawabnya masih nanya-nanya kok, belum fix kok, masih cuma pengen tahu PL-nya kok, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita tuh nggak mempermasalahkan. Cuma kalau misal ketika teman-teman itu cuma sekedar nanya, ya jawab aja, Mbak saya rencana belum ada, emang tanggal segini, kayak gitu loh. Lebih enak didengar juga kan, kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau nanya press list, paling nggak salam, selamat siang Mbak, saya mau nanya press list untuk acara wedding, rencana tanggal mental banget rencana untuk tanggal segini, kayak gitu. Terus jangan lupa teman-teman, ini yang paling penting, bukan karena kita itu mengedepankan cuang, enggak sama sekali, tapi yang namanya aslinya ya tapi itu maksudnya tuh enggak semata-mata itu. Jadi kalau misal teman-teman mau fix booking itu sama dengan DP, itu wis tidak bisa diganggu gugat kalau belum DP. Tanggal juga. Iya, karena kebayang nggak sih kalau teman-teman itu cuma sekedar halah apa bedanya sih kalau misal DP sama enggak, ya penting kan kita bayar, itu selalu ada jawaban kayak gitu. Cuma kan masalahnya kita udah ngelok tanggal buat teman-teman semuanya, terus kalau misal teman-teman cancel, kita udah menolak klien yang lain, itu tuh kayak kerjaan kita cuma di situ guys, gitu loh. Jadi kayak kerjaan kita ya cuma itu. Ketika kamu menodai pekerjaan kita dengan cancelan atau yang semacam itu, mengertilah, itu tuh sangat berharga banget buat kita. Intinya kayak gitu sih. Betul. Oke, jadi memang semuanya tetap harus ada komunikasi, harus saling memahami, ya namanya sama-sama manusia ya, tetap harus bisa memanusiakan manusia lain. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak untuk Mbak Novita dan Mbak Taki sudah. Ini kan podcast kita ya. Iya. Makasih Ince sudah datang. Ya, baiklah, saya pulang dulu, saya pamit dulu. Silahkan boleh ditutup. Ini beauty blender ya? Ah iya bener. Sponge dari Mbak Mip. Oh iya. Spons. Oh, enggak, ini tutup Berhubung ini adalah tamu bayangan kita hari ini, jadi kita cuma kesini, agak kesini biar yang ini Oke. ini frame. Spesial ya, ini Iya. spesial. Oke, spesial. Ya jadi kita sudah mengupas tuntas untuk tentang diri kita sendiri. keluh kesah apa sih, bukan keluh kesah ya, kayak apa ya, kayak itu tuh menjadi unek-unek ya, tapi bukan unek-unek sih sebenarnya, tapi udah nanti kelamaan, nanti malah yang nungguin yang nonton ketiduran kayak aku tadi. Terima kasih udah nonton. Kalau misal mau tanya-tanya lebih lanjut, ayo kita berteman sambil ngopi-ngopi di luar ya. Boleh kan? Ayo kita ngopi-ngopi bareng gitu, tapi aku nggak suka kopi asam lambung. Yang punya podcast silahkan. Oke. Ya, oke. Buat teman-teman Gimana? semuanya, iki bulu mataku aman ra? Oh aman. Padahal Aku ranggo belum mata. aku nggak mau bulu mata, aku nggak maskara. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ada faedah yang bisa diambil dari tontonan ini. Iya benar. Ya, jangan lupa like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Pokoknya wajib komen dan wajib follow IG kita berdua di Iya, sini. IG di sini di bawah sini. ya. Punya aku di sini. Aku di sini deh. Aku masa di sini Biar nggak ada. bingung ngeditnya. Oh ya, aku di sini aja. Aku di sini ya. IG ku di sini ya. IG ku di Jangan sini. lupa di follow. Iya, jangan lupa di follow di sini. Oke. Barangkali kita nanti bikin podcast juga.
Barangkali kita nanti ketemu di luar, kita mau ngopi-ngopi atau sapa salam, kita boleh. Jadi kalau teman-teman mau order makeup di tempat kita, sudah bisa dipastikan kita bakal menjadi teman yang menyenangkan di kala prosesnya, kecuali jenengan pendiam. Apa sih? Kan kita. Iya kan udah tutup, lupa siapa sih? Ya udah segitu aja podcast dari kita. Terus apa ya? Apa? Sudah, nanti kita akan berlanjut part 2. Ya, ke tutorialnya. Ya, bye bye. Assalamualaikum.